Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan kita pada hari ini adalah peluang. Dengan submaterinya, yang pertama percobaan ruang sampel dan kejadian. Yang kedua adalah pengertian peluang. Lalu apa manfaat dari ilmu peluang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Di bulan Januari-Februari ini merupakan musim penghujan. Dalam tayangan berita, kalian sering mendengar atau pernah mendengar terkait debit air di bendungan Katulampa, misalnya mencapai 200 meter kubik per detik. Nah, dengan debit air yang demikian, maka diperkirakan air akan datang atau sampai di Jakarta sekitar 1 jam lagi. Diperkirakan akan terjadi banjir. Dengan mengetahui peluang akan terjadinya banjir, maka pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, memberikan informasi secara tepat dan akurat kepada warga sekitar dan meminta warga untuk segera mengungsi. Manfaat yang kedua adalah memperkirakan hal yang akan terjadi. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika debit air di bendungan Katulampa mencapai 200 meter kubik per detik, maka diperkirakan air akan sampai di Jakarta 1 jam kemudian dan diperkirakan kembali akan terjadi banjir. Yang ketiga adalah meminimalisir kerugian. Dengan mengetahui peluang terjadinya banjir dan pengambilan keputusan yang tepat, maka pemerintah meminimalisir kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik kerugian yang dialami oleh pemerintah maupun kerugian yang dialami oleh warga. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan asuransi. Salah satu ilmu yang mempelajari asuransi itu namanya ilmu aktuaria. Dalam ilmu tersebut terkait dengan asuransi bahwa mempelajari mengenai risiko keuangan yang akan terjadi di masa depan. Submateri pertama adalah percobaan ruang sampel dan kejadian. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan yang dilambangkan dengan huruf S kapital. Lalu kejadiannya adalah sembarang himpunan bagian dalam ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf A kapital atau huruf E kapital. Kita akan bahas mengenai ruang sampel, percobaan dan kejadian, tidak perlu kita bahas secara detail, dan kita lanjutkan langsung ke ruang sampel. Ruang sampel tadi adalah himpunan kejadian yang dilambangkan dengan huruf S kapital, bukan? Nah, dalam pelajaran ilmu peluang untuk materi kelas 12, ruang sampel yang dipelajari terkait dengan uang logam, dadu, kemudian nanti kartu bridge, dan kejadian-kejadian lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ruang sampel pada satu uang logam. Nah, ini kan bentuk satu uang logam. Ini bagian yang tertera angkanya, dan bagian sebelahnya atau sisi lainnya adalah bagian gambar. Dengan demikian, maka ruang sampel dinamakan huruf S pada satu uang logam, pakainya kurung kurawal adalah A, G. A itu apa? Angka, dan G itu adalah gambar. Dengan demikian, NS-nya sama dengan 2. NS itu adalah jumlah anggota dalam ruang sampel. 1, 2. Lalu pada dua uang logam, untuk menghitung ruang sampel pada dua uang logam, maka kita harus membuat diagram. Oke, ini bentuk diagramnya. Sebelah sini adalah uang logam yang pertama, terdiri dari angka dan gambar. Setiap bagian dari uang logam yang pertama dihubungkan dengan bagian dari masing-masing uang logam yang kedua. Jadi ini adalah bagian dari uang logam yang kedua. Angka dihubungkan dengan angka dan gambar, gambar yang dihubungkan dengan angka dan gambar. Lalu kita bagian sini ada hasilnya, dibaca dari sebelah kiri. Angka, 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 gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar, angka, gambar, 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 gambar. Untuk memudahkan bacanya, kita boleh baca AA, AG, GA, dan GG. Dengan demikian, sampel dari dua uang logam adalah AA, AG, GA, GG. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel dua uang logam adalah 4.
Oke, kemudian kita lanjutkan pada 3 uang logam. Nah, pada 3 uang logam sama, kita kerjakan yang bagian pertama dulu, yaitu angka. Nah, ini adalah bagian uang logam yang pertama, ini uang logam yang kedua, ini uang logam yang ketiga. Digabungkan masing-masing angka dengan angka gambar, uang logam, ini juga angka gambar, angka gambar. Oke, kita baca hasilnya yang sebelah sini, dibaca berurutan angka, angka, angka. Kemudian angka gambar. Kemudian sekarang ke bawah panahnya, ikutin tanda panahnya. Angka gambar angka. Angka gambar gambar. Ikutin arahnya sesuai dengan arah garisnya. Lanjut. Ini bagian gambarnya dari uang logam yang pertama. Gambar angka angka. Gambar angka gambar. Gambar gambar angka. Gambar gambar gambar. Dengan demikian, ruang sampel dari 3 uang logam adalah AAAA, AAAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Maka banyak anggota dari ruang sampel tersebut ada 8. Meskipun hurufnya terlihat sama, yaitu hanya A dan G, tidak boleh dibalik-balik. Untuk memudahkan kalian melakukan pengertian soal, maka kalian belajarlah untuk membuat diagram ini sendiri. Coba kalian kerjakan diagram ini, buat diagram ini sendiri tanpa melihat contohnya. Ruang sampel yang keempat adalah 1 dadu. Nah, ini bentuk dadu kan? Kalian tentu masih ingat dadu isinya apa saja dalam dadu itu? Dadu itu isinya titik-titik hitam yang bisa kita hitung jumlahnya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah bulatan hitam dalam dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, banyak anggota pada ruang sampel 1 dadu adalah 6. Yang kelima adalah ketika 2 dadu. Nah, untuk mengetahui ruang sampel pada 2 dadu, maka kita harus membuat tabel. Tabel yang pertama, tabel yang di atas diisi dadu yang pertama, tabel ini diisi dadu yang kedua. Kemudian kita pasang-pasangkan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya sampai 6,6. Nah, ini semua dari sini sampai sini adalah anggota atau ruang sampel pada 2 buah mata dadu. Dengan demikian, anggota pada ruang sampel 2 dadu ada 36. Yang ketiga adalah 1 dadu dan 1 uang logam. Nah, ketika 1 dadu dan 1 uang logam, maka tabel yang dibuat adalah bagian atasnya dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagian bawahnya adalah angka dan gambar. Kemudian kalian pasangkan masing-masing A,1, A,2 sampai A,6, G,1, G,2 sampai G,6. Inilah yang disebut dengan sampel dari 1 dadu dan 1 uang logam. Maka banyaknya sampel pada 1 dadu dan 1 uang logam adalah 12. Oke, kita lanjut pada submateri yang kedua, yaitu pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Nah, jadi pada suatu peristiwa ada kemungkinannya kan terjadi apa? Itulah yang disebut dengan peluang. Nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai dengan 1. P ini adalah simbol dari peluang. Peluang kejadian bernilai 0 artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi. Contohnya misalnya laki-laki melahirkan, tidak mungkin terjadi laki-laki melahirkan, bukan? Maka peluangnya bernilai 0. Peluang kejadian bernilai 1 artinya kejadian yang pasti terjadi. Matahari terbit dari timur. Nah, itu pasti terjadi setiap pagi matahari terbit dari timur. Lalu apa rumus peluang? Rumus peluang adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Lalu apa itu? PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota himpunan kejadian dari A, dan NS adalah banyak anggota himpunan ruang sampel dari S. Oke, contoh soal yang pertama.
Pada pelemparan sebuah mata uang logam, peluang muncul gambar adalah, kita jawab diketahui, dilempar satu mata uang logam. Nah, maka kita tulis satu mata uang logam. Kita tulis S-nya, sampelnya. Kalau lupa, kalian bisa ulang slide sebelumnya. S-nya adalah A, G. Dengan demikian adalah NS-nya sama dengan 2. Dihitung dari sini. 1, 2. Yang ditanya adalah peluang kejadian muncul gambar. Nah, kenapa di sini A? Nah, A itu maksudnya adalah kejadian ini. Nah, kita simbolkan sebagai A, bukan artinya angka ya. Maka kita jawab, kejadian muncul gambar. Nah, kejadiannya kita sebut sebagai A. Pada ruang sampel adalah 1 buah. Kok bisa tahu 1 dari mana? Lihat sampelnya. Sampelnya adalah angka dan gambar. Gambar muncul berapa kali? 1. Dengan demikian, NA atau banyaknya kejadian A adalah 1. Maka peluangnya, kita masukkan rumus peluangnya adalah NA per NS. Peluang kejadian A, NA-nya adalah 1, NS-nya kita dapat diketahui di atas 2. Maka peluang muncul gambar pada pelemparan sebuah mata uang logam bernilai 1/2. Oke, contoh soal yang kedua, pada pelemparan 2 buah uang logam, peluang muncul keduanya angka adalah yang diketahui 2 uang logam. Dengan demikian sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sampel ini bisa kalian lihat di slide sebelumnya. Maka banyak anggota ruang sampelnya adalah 4. Pertanyaannya adalah peluang kejadian muncul keduanya angka. Kita beri simbol A karena kejadian, bukan karena angkanya simbol A-nya ya. Maka jawabnya adalah kejadian muncul keduanya angka. Lihat di ruang sampelnya, yang dua-duanya angka yang mana? Ini saja kan AA. Kalau AG, 1 angka, 1 gambar. GA juga sama. Kalau GG, keduanya gambar. Maka kalau muncul keduanya angka adalah yang AA. Nah, ini saja. Maka kita tulis di sini AA. Dengan demikian, NA adalah atau banyak kejadian A-nya adalah 1 karena hanya ada 1 buah. Langsung masukkan ke dalam rumusnya, maka peluang kejadian A adalah NA per NS, NA-nya 1 dari sini, NS-nya 4, dapat dari sini. Maka peluang muncul keduanya angka pada pelemparan 2 mata uang logam bernilai 1/4. Contoh soal ketiga, pada pelemparan 3 buah uang logam, peluang muncul paling sedikit 1 gambar adalah diketahui 3 uang logam, maka sampelnya adalah A sampai dengan GG. Kalian bisa lihat slide sebelumnya, dan jumlah anggota sampelnya adalah 8. Yang ditanya peluang kejadian muncul paling sedikit 1 gambar. Ingat, paling sedikit 1 gambar. Kita simbolkan kejadiannya dengan A. Jawab, kejadian muncul paling sedikit 1 gambar. Simbolnya A sama dengan, lihat di ruang sampelnya, paling sedikit 1 gambar. Berarti 2 gambar boleh nggak? Boleh. 3 gambar? Boleh. A. Yang pertama adalah A. Gambarnya ada 3. Kan paling sedikit 1 ya? Berarti ini boleh. AG. Paling sedikit 1. Ini gambarnya ada 2. Boleh. AGA. Ini gambarnya ada 2. Boleh. AGG. Gambarnya angkanya maaf. Ini A paling sedikit 1 gambar. A tidak ada gambarnya ya, berarti dia tidak boleh. AG ada gambarnya 1 kan? Paling sedikit 1 gambar. Berarti kalau gambarnya 1 boleh masukkan. AGA gambarnya ada 1. AGG gambarnya ada 2. Boleh karena paling sedikit 1. Berarti kalau 2 boleh. GAA ada gambarnya 1? Ada. GAG gambarnya ada berapa? 2. Boleh kan? GGA gambarnya ada berapa? 2. Boleh. GGG gambarnya ada berapa? 3. Karena paling sedikit 1 berarti yang gambarnya 3 boleh. Maka kita tuliskan semua di sini. Kemudian dihitung. Dengan demikian NA atau banyaknya anggota dari A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masukkan rumus peluangnya. NA per NS. NA-nya didapat dari sini 7. NS-nya adalah 8. Dengan demikian, peluang muncul paling sedikit 1 gambar pada pelemparan 3 mata uang logam bernilai 7/8.